Selamat malam, saya Desmaris Menjorang dari grup Komputer Akuntansi 20B dengan nomor induk mahasiswa 20330039. Baik, di sini saya akan presentasikan yaitu tentang normalisasi. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami, dosen dari mata kuliah SBD, yaitu Bapak Jonas, dan juga kepada kawan saya mahasiswa-mahasiswi. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi tentang normalisasi. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu informasi utama yang memiliki masalah tertentu menjadi beberapa tabel relasi dengan mengurangi redundansi yang tidak perlu. Tujuan utama dari normalisasi adalah menghilangkan dan mengurangi redundansi data, memastikan dependensi data atau data pada tabel yang tepat. Bentuk normal adalah suatu aturan yang dikenakan pada relasi-relasi atau tabel-tabel dalam database dan dipenuhi oleh relasi tersebut pada level-level normalisasi. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal tertentu jika memenuhi kondisi tertentu juga. Beberapa bentuk normalisasi diantaranya adalah bentuk tidak normal atau anormalis, bentuk normal pertama, bentuk nomor kedua, bentuk normal ketiga. Yang pertama yaitu adalah bentuk tidak normal atau anormalis, merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data akan menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data seperti insert, update, serta delete atau biasa juga disebut dengan anomali. Dan gambar yang di samping ini adalah contoh dari bentuk tidak normal. Selanjutnya yaitu normal pertama. Dalam relational database tidak diperkenankan adanya repeating group karena akan berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, tahap anormal akan menghasilkan bentuk normal tahap pertama yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Normal pertama, suatu relasi memenuhi normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut pada relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Tiap file hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti ganda, dan tidak ada set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda. Pada tabel sebelumnya data belum normal, sehingga harus diubah dalam bentuk normal pertama dengan cara membuat baris kolom jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Dan seperti inilah dari yang gambar pertama juga berbeda dengan ini karena dia udah diubah. Bentuk normalisasi pertama ini mempunyai ciri, yaitu setiap data dibentuk file datar atau rata dan dalam bentuk record demi satu record, dan nilai dari file berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi. Baik, yang ketiga yaitu normal kedua. Dalam perancangan database relasional tidak diperkenankan adalah partial functional dependency kepada primary key karena dapat terdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, tahap normalisasi pertama akan menghasilkan normal kedua yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Normalisasi kedua, suatu relasi memenuhi relasi kedua jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama. Dan ini dia diubah ke normalisasi
normalisasi kedua. Bentuk normal kedua ini mempunyai syarat, yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria. Bentuk normal pertama, atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional pada kunci utama, sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci file. Yang keempat itu normal ketiga. Dalam perancangan database relasional tidak diperkenankan adanya transitive dependency karena dapat terjadinya anomali. Oleh karena itu harus dilakukan normalisasi tahap ketiga yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Normalisasi ketiga, suatu relasi memenuhi normal ketiga jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak mempunyai transitif fungsional dependensi karena kunci utama. Dan ini setelah seperti tadi, bentuk normal ketiga ini relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan kunci utama tidak punya hubungan transitif, yang artinya setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada primary key secara keseluruhan. Dan bentuk normalisasi ketiga sudah didapat pada tabel yang optimal. Baik, demikianlah hasil presentasi saya. Kiranya bisa